Segitiga ini segitiga lancip ya. Nah, kenapa disebut segitiga lancip? Karena sudutnya lancip semua, ketiga-tiganya lancip. Maka jadi dilihat dari sudutnya, maka segitiga lancip. Yang berikutnya saya gambar nih segitiga apa yang begini. Nah, nih misalkan begini. Gambarnya pendek ya, rendah. Nah, sehingga tampak di sini nih lancip ini tumpul. Ada satu sudut yang tumpul, maka dinamakan segitiga tumpul. Segitiga tumpul. Nah, karena punya satu aja ya. Kalau ini tiga-tiganya lancip, kalau ini satu sudut tumpul, maka disebut segitiga tumpul. Yang ketiga, dilihat dari sudutnya adalah segitiga apa? Ini saya gambar. Nih. Nah, apa ini namanya? Lihat, ini ada ciri khasnya segitiga. Ada sudut siku-siku. Maka karena punya satu sudut siku-siku disebut segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku. Nah, ini ada 3 macam dilihat dari sudutnya. Segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-siku. Yang tadi dilihat dari sisinya. Ya, sekarang nih, yang di dalam ini apa? Dilihat dari sisi dan sudut. Nah, dilihat dari sisi dan sudut, maka ini namanya segitiga lancip sama kaki. Nah, gitu cara bacanya. Lancip sama kaki. Nah, lancip sama kaki yang gimana? Nah, saya gambar lancip sama kaki. Saya gambar kecil-kecil aja ya. Nah, kalau lancip sama kaki dia tinggi. Nah, nih. Nah, ini lancip sama kaki. Nah, ini namanya segitiga lancip sama kaki. Nah, ini ya nama lengkapnya segitiga lancip sama kaki. Atau mau sama kaki lancip sama aja dibulak-balik. Sama kaki lancip sama kaki sama. Nah, kemudian ke sini dulu. Nah, ini segitiga tumpul. Tumpul apa? Tumpul sama kaki. Nah, seperti apa gambarnya? Ini dia. Kalau tumpul sama kaki itu rendah. Ya, di sini ya, kira-kira tengahnya. Nah, ini rendah tuh. Nih. Nah, sehingga ini bentuknya tumpul. Ini kakinya sama. Nah, maka nama lengkapnya adalah segitiga tumpul sama kaki. Tumpul sama kaki atau dibalik, sama kaki tumpul. Gitu ya. Nah, sekarang yang ini ada juga ini siku-siku sama kaki. Nah, siku-siku sama kaki saya gambar. Ini 2 cm, ini juga 2 cm. Nah, nih. Tuh. Ini siku-siku sama kaki. Jadi kakinya sama. Nah, ini nama lengkapnya segitiga siku-siku sama kaki. Disebut siku-siku, ada siku-sikunya disebut sama kaki, kakinya sama. Nah, siku-siku sama kaki. Nah, jadi lengkap. Nah, kemudian yang di sini lancip sama kaki. Lancip sama kaki. Nah, ini sudah pasti ya, yang namanya sama kaki, segitiga sama kaki itu udah pasti lancip. Nah, tadi 60 derajat ya, supaya gambarnya tepat. 60 derajat. Nah, ini saya kurangi sisinya, harus sama sesuai tempatnya. Nah, ini 2,5, ini juga 2,5. Ya, segini aja. Nah, nih sama seperti tadi, sudutnya sama, sisinya sama. Jadi udah otomatis kalau sisinya sama maka sudutnya juga sama, masing-masing 60 derajat. Ini namanya segitiga
lengkap, nama lengkapnya segitiga sama sisi lancip. Segitiga sama sisi lancip. Nah, di sini ada nggak segitiga tumpul sama sisi? Berarti nggak ada ya, nggak mungkin. Karena sama sisi udah pasti lancip. Nah, jadi ini nggak ada. Di sini ada nggak siku-siku sama sisi? Nggak ada. Nah, sekarang yang ini lancip sembarang. Lancip sembarang ya. Ini yang tadi. Ini sama gambarnya dengan ini ya. Nah, ini idem sama dengan ini. Ya, sama. Lancip sembarang. Disebut lancip karena semuanya kurang dari 90, masing-masingnya sembarang, sisinya tidak ada yang sama. Nah, di sini sembarang tumpul juga sama ini gambarnya. Nih, idem artinya sama ya dengan ini. Tumpul sembarang, tumpul dan sisinya tidak ada yang sama. Kemudian ini siku-siku sembarang, ya ini juga sama. Siku-siku ya sama kayak gitu sebetulnya gambarnya. Nih, siku-siku sembarang, tidak ada sisi yang sama. Nah, ini dia ya jenis-jenis segitiga. Kalau ini hanya dilihat dari sisinya, ini dilihat dari sudutnya, sedangkan ini dilihat dari sisi dan sudut. Nah, nanti tinggal pertanyaannya apa ya, diperhatikan. Nah, untuk luas dan keliling semua segitiga itu sama. Sama rumusnya, udah ingat? Masih ingat ya? Alas kali tinggi bagi 2. Nah, itu rumus luasnya. Yang mana alasnya? Alasnya ya masing-masing alas dan tinggi saling tegak lurus. Nanti ini tingginya di sini. Nah, kalau siku-siku udah pasti ya, ini alas, ini tinggi. Nah, ini alas, ini tinggi, begitu ya. Alas dan tinggi harus saling tegak lurus. Kelilingnya seperti biasa, jumlahkan sisinya. Jumlah sisinya aja. Nggak usah pakai rumus, jumlahkan sisi-sisinya masing-masing ya. Kemudian sudut pada segitiga, nah, jangan lupa ya, jumlahnya 180 derajat jumlah sudutnya ya, sehingga kalau ditanyakan alas luasnya ada, pakai persamaan. Kalau ditanyakan tinggi luasnya ada, pakai persamaan, begitu ya, seperti biasa. Nah, kemudian untuk yang bab terakhir, bab 11 tentang penyajian data. Penyajian data. Ini bisa dilihat di buku ya, bisa dilihat di buku, mudah aja nih ya. Ada macam-macam cara menyajikan data. Nih bisa dengan diagram batang, terus yang ini diagram lingkaran. Diagram lingkaran ada 2 macam ya, bisa menggunakan sudut berapa derajat, bisa menggunakan persen. Yang ini persen. Nah, kalau persen keseluruhannya 100%. Kalau yang tadi yang derajat keseluruhannya 360 derajat ya. Kemudian ada juga yang diagram garis. Diagram garis. Nanti cara bacanya gampang ya. 5 berapa 1 gitu, bahas 1 orang, 6 4 orang gitu ya. Kemudian ada istilah-istilah min, median, modus ya. Misalkan nih di SD udah pernah juga min ya, min. Kemudian ada lagi apa, median dan modus. Apa arti min? Min artinya rata-rata, nilai rata-rata. Median itu nilai tengah, ambil yang tengahnya, nilai tengah. Modus itu nilai yang paling banyak, nilai yang terbanyak. Nah, ini semua di SD ada ya, tinggal mengulang-ulang. Kalian lihat aja bab 11, kemudian coba latihan-latihannya. Nah, nanti untuk PAT itu seluruhnya semester 2. Nah, mulai dari apa? Mulai dari perbandingan sampai data. Nah, nih ya, penyajian data.
Nah, itu untuk PAT. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana PAT ya. Dah, selesai. Nah, nanti ada beberapa latihan yang kalian harus coba dan kirimkan ya seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.